Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hadirin jamaah Jamilul Islam rahimakumullah. Mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah serta petunjuk dan berkumpul di tempat yang mulia ini pada malam 18 maupun 19. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sepertinya Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dalam nanti menghadapi kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang ikut tuntunannya sampai akhir zaman. Mengutip dari sepotong ayat dari Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang tadi saya bacakan di Al-Qadimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan ayat tersebut sepatutnya kita menafsirkan bahwa keluarga kita adalah tanggung jawab kita. Dalam hal ini saya pribadi akan menggambarkan kepada anak-anak kita, yaitu jagalah anak-anak kita untuk selalu taat, belajar dari kecil untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari umur 7 tahun hendaklah kita kasih pelajaran kepada anak kita untuk belajar sholat. Di kampung saya dulu, kalau mengajar anak-anak ini untuk kesempatan di bulan Ramadan ini, yaitu pas mau sembahyang tarawih, itu anak-anak pada kumpul. Guru saya bilang, disinilah tempatnya anak-anak belajar. Ya, itu kan waktu sunat kan kalau tarawih itu untuk belajar. Biarin rame juga nggak apa-apa. Yang penting kita selalu mengajarkan bahwa kita harus belajar khusyuk dan belajar sholat. Yang penting untuk laki-laki usahakan dia ke masjid. Nah, di situ untuk belajar sholat. Soalnya kapan lagi anak-anak kita belajar di masjid? Hanya kalau untuk sholat berjamaah yang wajib pas berisik, nah
itu kan kita terasa terganggu. Tapi kalau waktunya sholat tarawih, udah belajar, itu kan pahalanya dilipat gandakan. Semoga kita semua bisa mendidik anak-anak kita untuk belajar sholat. Dan pada umur 7 tahun itu belajar, biarkan dulu sampai 10 tahun. Apabila 10 tahun masih belum melaksanakan sholat, itu wajib memukulnya sebagai dengan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Pukullah anak kamu selagi anak kamu umur 10 tahun belum melaksanakan sholat. Saya teringat suatu kisah nyata dari kota Mekah, kota Riyadh Mekah. Ada salah satu keluarga yang dimana keluarga itu seorang janda mempunyai anak laki-laki 2 yang udah pada dewasa, yang udah mau bekerja. Dia anaknya yang berbakti kepada orang tuanya. Dia menyewa sebuah apartemen yang ditinggali oleh ibunya, sementara 2 anaknya itu bekerja sebagai sopir taksi. Di mana nyewa sebuah apartemen kalau direalkan itu saya 30.000 real. Pada suatu ketika anaknya mengumpulkan uang untuk biaya apartemen, mendapatkan 10.000 real. Untuk mengumpulkannya, dia sengaja ditumpuk gitu ya, ditumpukin kayak kartu gitu uangnya, dilipat, dibungkus sama plastik, dibelah-belit pakai itu, biar disimpan di bawah bantal. Suatu saat ibunya memeriksa bersih-bersih di kamarnya, pas buka bantal ada bungkusan, bukan uangnya, bungkusan kelihatannya sama dia. Dia dengan marahnya, saking marahnya, dia menyangkanya itu bahwa tumpukan kartu domino, atau kalau kartu ini ya kalau di kita disangkanya itu kartu buat judi, karena sehari sebelumnya dia pernah menegur anaknya, janganlah kau bermain judi karena judi akan membuat kita sengsara. Udah gitu dia sambil marah, sambil dia diapain tuh? Bapak dibakar. Itu uang untuk baru 10.000 real, yang butuhnya itu 30 real, berarti kurang 20 real, dibakar sama dia. Belum tahu bahwa itu uang. Seketika habis bakar, si bungsunya datang ke rumah. Ya, Umi lagi apa? Bukannya menjawab, si langsung marah. Saya lagi marah ke kamu. Kenapa kamu nyimpan kartu di bawah bantal? Bungkusan itu di bawah bantal. Itu kan kartu. Sekarang kemanain Umi? Udah Umi bakar, katanya. Si anak bukannya marah, dia nangis dan meminta maaf kepada ibunya. Ya Umi, maafin saya hilaf. Sekali lagi kalau ada bungkusan itu, tolong Umi tanyakan dulu bahwa itu apa. Dia tidak menjelaskan bahwa itu uang. Dia jadi takut menyakiti orang tuanya, sehingga dengan begitu orang tuanya seolah-olah dia anaknya penurut, benar-benar menurut. Insya Allah kedepannya saya tidak akan main kartu lagi, dan tolong Umi kalau ada bungkusan apa, kalau ada surat penting atau apa, tanyain dulu, jangan langsung dibakar. Sudah itu datang lagi kakaknya.
si anak yang musuh tadi menjelaskan kepada kakaknya, "Kak, tadi ibu begini membakar uang kita." "Terus kamu marahin?" "Tidak, takut menyinggung kepada ibunya. Cuman saya bilang saya minta maaf, saya jangan saya lagi." "Ya, itu bagus," kata kakaknya. Jadi si anaknya ini anak yang baik, jadi penurut kepada orang tuanya, dia tidak marah. Nah, di sini menandakan bahwa anak yang penurut, yang selalu berbakti kepada orang tuanya, meskipun dia berusaha tiap hari cari uang, udah ada uangnya dibakar, tapi dia tidak marah. Coba kalau kita kepada orang tua kita, bukannya apa, wah udah mereka tiga kumaha, marah naoge mereka naon bisa betahin. Nah, dari situ saya mengambil hikmah bahwa anak yang berbakti kepada orang tuanya kelak akan menjadi penyelamat kita untuk orang tuanya. Dan semoga dalam kisah ini menandakan kepada anak-anak kita, mudah-mudahan anak kita juga bisa berbakti kepada kita dan mendoakan kita nanti kelak kalau kita sudah tiada, yaitu dengan Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan sayangilah beliau sebagaimana beliau menyayangi saya di waktu kecil. Nah, itu bagaimana kita juga mendoakan kepada orang tua kita. Yang mudah-mudahan orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburnya, dimaafin segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian salah satu bukan pepatah ya, ini cuma mengisahkan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnatan tarawih jami'atu rahimakumullah.